Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Saya lagi menyiapkan ini. Oke, di sini saya share screen dulu. Share screen. Oke, bentar. Oke, jadi di sini ya, dalam analisis faktor, tadi sebetulnya sudah dipaparkan semua ya oleh teman kalian bahwa prosesnya adalah seperti itu, ya. Oke, jadi di sini eh, survei kita bicara tentang hasil survei, ya. Ada 6 variabel. 6 variabel itu adalah 6 indikator gitu kan tentang kepuasan terhadap pelaksanaan proses PJJ. Nah sekarang kalau tadi kan teman-teman baru membahas tentang angka-angkanya, sekarang saya akan lebih membahas ke filosofinya, ya. Nah 6 variabel itu adalah indikator terhadap kepuasan tentang PJJ, ya, kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan PJJ. Nah itu adalah 6 indikator, ya. Nah kemudian muncul ada pertanyaan, gitu kan. 6 indikator itu sebetulnya dia itu adalah manifestasi dari faktor apa sih, gitu kan? Kita ingin tahu 6 indikator itu adalah memanifestasikan apa sebetulnya, gitu kan? Apakah ada suatu rasa entah apakah itu apa namanya pengetahuannya dia tentang PJJ, apakah itu faktor apa namanya faktor kepuasan dia, apa bukan kepuasan itu targetnya tadi ya. Apakah itu faktor kesiapan infrastruktur dia di rumah gitu kan dan lain-lain gitu kan. Maka kita mau lihat apakah variabel-variabel tersebut adalah representasi atau manifestasi dari faktor gitu kan, dari suatu faktor yang belum kita tahu gitu kan. Makanya di sini kita analisis faktor ya. Selain tentu kalau kita bisa menemukan faktor yang ada di balik variabel indikator tersebut, maka kita bisa mereduksi dimensi, menyederhanakan analisis kita ya. Ya, maka di sini pertama data kita input, ya, kemudian kita tentukan, ya. Oke, ini untuk sampel data ini hanyalah untuk sebagai contoh kita ya, ini data simulasi ya, jadi bukan berarti nanti di analisis faktor kalian lakukan di sampel, ya, jangan. Di sampel ini hanyalah untuk di dalam rangka simulasi data aja. Ya. Nah, jadi data simulasinya adalah SRV2. Ya. Nah, setelah kita bangkitkan data simulasi sebanyak 500 data, ya, kita akan cek dulu korelasi untuk pertama. Ya. Kenapa kita harus cek korelasi? Ya, karena salah satu syarat dari analisis faktor adalah adanya korelasi yang tinggi. Ya. Meskipun nanti akan kita tes dengan Bartlett of sphericity. Tapi sebagai eksplorasi data ya kita lihat dulu korelasinya. Nah, di sini terlihat ya korelasinya ada beberapa yang tinggi ya. Sehingga bisa kita lanjutkan ya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat eigennya ya. Eigennya kita lihat eigen value-nya nah di sini ya. Eigen value dari matriks korelasi itu adalah ada 3 ya. Ada 3 yang di atas 1 eigen value-nya. Sehingga nanti kita bisa menduga kalau nanti kita akan ekstraksi faktor, kemungkinan besar adalah 3 ya. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita cek MSA ya, Bartlett test dan MSA ya.
Untuk banda tes, kenapa sih masih share investment? Maaf, SRP2. Ya, dia tolak kanal sesuai yang kita harapkan. SRP2. Bagaimana dengan KMO? KMO-nya adalah 0,6. Ya, di atas 0,5. Meskipun dia di bawah 0,7. Dia masih ya cukup. Ya, jadi bisa kita lanjutkan. Ya. Kemudian di sini X1 saya di atas 0,5, di atas 0,5, dan semua di atas 0,5. Kalau kalian bertanya kenapa berbeda dengan tadi teman kalian dengan siapa Muhammad, ya, ya tentu karena tadi di sampel kan tidak pakai apa namanya, kita pasti berbeda ya datanya, ya, karena di sampel tadi, ya, karena proses di sampel, jadi datanya mungkin menjadi berbeda, ya, jadi jangan nggak usah bingung, ya. Oke, jadi dalam data saya dia adalah memenuhi syarat semua variabelnya, ya. Jadi sekarang kita akan lanjut menentukan jumlah faktor. Nah tadi di dalam apa namanya di dalam eigen tadi kan kita sudah menduga dia adalah faktornya 3, gitu kan. Maka kita coba apply 1 sampai 3 ya faktornya. Kita lihat p value-nya. Nah kita lihat satu faktor masih signifikan, 2 faktor juga masih signifikan, 3 faktor nol. Kenapa nol di sini? Ya. Oke, di sini kalau dia variabelnya ada 6, kemudian ada faktor 3, derajat bebasnya adalah sama dengan 0, akan sama dengan 0, ya. Kenapa? Ya, saya lupa formulanya. Apa ya? Seperti ini. Bentar. Ya, karena kalau ada 6 variabel, dia berarti di dalam matriks kovariansi itu terdiri ada berapa? Ada 6 varian, kemudian ada 6 kovarians, ya. Di situ sebentar, saya jadi lupa. Ada P dan M, P plus M. Rumusnya sebentar, saya stop share dulu. Saya akan ke apa namanya? Share screen, whiteboard. Kalau tidak salah ya, nanti tolong dicek ya. Rumusnya adalah P plus M ya. Ini derajat bebas ya untuk P plus M dikurangi semoga tidak salah ya, P plus M kuadrat dibagi 2. Kalau tidak salah ya, berarti di sini berapa? Kalau dia P-nya 6 variabel, faktor yang diekstrak adalah 3, dikurangi saya lupa nih, ragu-ragu di sini. Ini plus apa min ya? Kalau tidak salah minus kayaknya. Minus, oh, Pak. Plus ya? Yang minus ya? Minus. Yang ini minus ya? Yang depan. P minus M yang ini kuadrat dikurangi P dikurangi M bagi 2. Oh ya, kamu hafal. P minus M kuadrat ya dikurangi P plus M. P plus M bagi 2 kan? 2. Seperti ini. Semuanya ya. Bagi 2, Pak. Yang depan juga? Benar? Iya, bagi 2. Oke, seperti ini ya, DF-nya. Jadi kalian masukkan P-nya 6, M-nya 3. M itu jumlah faktor, P itu jumlah variabel.
Kalau P-nya 6, M-nya 3, maka DF-nya akan 0, ya. Atau mungkin 0, tidak diketahui. Coba aja, P6 kurangi 3, 3 kuadrat dibagi 2, 4,5, ya. Yang di sini 6 tambah 3, 9 bagi 2, 4,5 juga. Ya, berarti dia 0, ya, DF-nya. Nah, karena DF-nya dia 0, gitu kan, karena DF-nya 0, artinya apa? Artinya p-value nggak bisa dihitung. Ya, kita nggak bisa melakukan uji signifikansi dari faktornya, ya. Tapi bukan berarti faktornya berarti kita harus 2 berarti. Enggak, kita bisa tetap lihat. Jadi kita akan melihat dengan mengandalkan yaitu menebak dari si eigen saja, ya. Dari eigen bisa kita gunakan, ya. Ternyata kalau pakai p-value kita tidak bisa ya menentukan tidak bisa menentukan faktor berapa karena pada saat faktor 3 derajat bebasnya sudah 0. Tapi ingat derajat bebas 0 kalau dianalisis faktor ya analisis faktornya bisa tetap jalan gitu kan, nggak masalah. Derajat bebas 0 itu dalam rangka menghitung p-value saja ya, bukan untuk analisis faktornya ya, tapi untuk menghitung p-value-nya. Nah, alternatif lain kalau mau memastikan lagi ya kita akan gunakan script plot ya, script plot yang ada di package PSYCH Pesik ya. Nah, kita lihat bagaimanakah script plot-nya. Nah, ini ya. Kita lihat, kita gunakan script plot yang ada 2, ada yang principal komponen, ada yang FA, faktor analisis ya. Nah, kita gunakan saja yang principal komponen yang batasnya adalah 1 ya. Nah, di sini ya, kita lihat juga 3 faktor ya. Terlihat juga 3 faktor. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang faktor analisis ya di sini juga kelihatan ini adalah 3 faktor karena yang begitu 4 faktor dia udah nggak bisa dihitung, dia nggak ada ya. Seperti itu. Kalau kalian hitung fakta null, kemudian faktornya 4, maka akan ada pesan error apa? Faktor 4 adalah terlalu banyak untuk jumlah variabel 6 ya, seperti itu. Jadi di sini kita gunakan 3 faktor. Untuk memastikannya, kita lakukan analisis faktor, kemudian nanti lihat kumulatif variansinya ya. Nah, sekarang kita coba, kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Pertama kita cek kumulatif variannya, 3 faktor. Ternyata benar, adalah 64%. Ya, hampir 67 sih sebetulnya ya. Tapi oke, nggak apa-apa, karena ternyata 4 faktor tadi malah error ya kalau 4 faktor. Jadi sebenarnya 3 faktor ini adalah baru menyumbang 64% keragaman ya, mau pada model. Nah, kemudian kalau tadi 2 faktor itu baru 50-an ya, baru 50. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa pertimbangkan, oke lah 3 faktor. Daripada 2 faktor hanya 50% ya sumbangan keragamannya ya. Nah, kemudian dalam rangka analisis dari faktor skor, kalian bisa lihat skor faktor tersebut di dalam fit dollar score. Berarti kan tadi kan saya simpannya di fit ya hasil analisisnya. Di dalam fit itu ada banyak value dari hasil analisis faktor. Salah satunya adalah scores ya. Contohnya kita lihat di sini adalah fit scores. Kita lihat pakai head saja. Nah, ini ya. Nah, skor faktor ini buat apa? Ya buat kalian analisis, ya bisa kalian lakukan eksplorasi data lagi, ya eksplorasi data pada faktor skor, ataupun bisa digunakan untuk analisis lanjutan. Misal bisa lari kemana dari analisis faktor? Bisa ke regresi juga bisa, ya. Kemudian bisa juga ke cluster, ya juga bisa, ya. Jadi kalau nanti diregresikan ya faktor 1, faktor 2, faktor 3 inilah yang menjadi independen variabelnya atau menjadi prediktornya. Sedangkan dalam cluster, ya berarti kalian mengcluster berdasarkan 3 faktor ini juga. Ya, seperti itu. Kemudian loading juga bisa kita simpan. Ya, ada di fit dollar loading. Ya. Nah, ini adalah loadingnya. Ya. Nah, di sini interpretasi loading kan sudah saya jelaskan kemarin. Ya, yaitu kita beri label pada faktor dengan melihat loading. Ya.
Nah, tapi di sini tadi saya masih menggunakan rotation non, ya, masih menggunakan rotation non. Akibatnya apa? Dilihat di loading di sini, masih ada yang uh, ambigu atau bipolar, ya. Contohnya si X3, ya, ke faktor 1 tinggi di atas 0,5, ke faktor 3 juga tinggi di atas 0,5. Ya, demikian juga untuk X6, ya, dia masih bipolar juga, ya. Sehingga di sini sebetulnya kita perlu melakukan rotasi, ya, melakukan rotasi. Ya, kenapa rotasi? Ya karena ternyata variabel-variabel tersebut masih ada yang dekat ke dua faktor. Hal itu bisa divisualisasikan. Kita visualisasikan sebagai berikut. Ya. Nah, kita visualisasikan dengan menggunakan Plotly. Ya, ini adalah 3D interaktif. Ya, kalau saya klik zoom, kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Coba kelihatan yang di itu sebentar. Kalau itu saya stop share dulu. Saya share screen yang zoom-nya. Oke, sudah kelihatan. Sudah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah faktor 1, katakanlah. Kemudian ini adalah faktor 2. Tapi kayaknya terbalik ya. Ini faktor ya benar, ini faktor 1, ya. Kemudian ini faktor 2 dan ini faktor 3, ya. Jadi kita ada sumbu ya. Faktor 1 yang ke depan, faktor 2 yang ke kanan, faktor 3 yang ke atas. Nah, di sini kita lihat banyak yang ambigu pendekatannya, ya. X6 ini kan dia hampir sama jaraknya antara ke faktor 1 dengan ke faktor 3, ya. Jadi kita belum bisa memutuskan dia mau ikut faktor mana, ya. X5 juga sama. Ya, X5 kita lihat sih dia lebih dekat ke faktor 1 ya sebetulnya. Ya, kalau dilihat di loadingnya, tapi di sini hampir mirip, ya. Nah, di sini terlihat ya dia masih tidak mengelompok atau tidak mendekat ke salah satu faktor pokoknya variabel-variabel tersebut, ya. Lebih jelasnya bisa kita lakukan plot sepasang-sepasang, ya. Kita lakukan plot sepasang-sepasang sebagai berikut, ya. Pertama adalah plot antara faktor 1 dengan faktor 3, ya. Nah, ini adalah 1 dengan 2 dulu ya, 1 dengan 2, faktor 1 dengan faktor 2. Kita lihat di sini X1 dekat ke faktor 1, X2 masih hampir sama, masih jauh ya dari faktor 1 agak jauh, dari faktor 2 juga agak jauh ya. X4, X5 itu malah dekat dengan faktor 1. X3 juga dekat dengan faktor 1 ya. Hal ini terlihat di sini. Lihat dibandingkan dengan nilai loading tadi, ya. Bandingkan dengan nilai loading, ya. Kita lihat faktor 1 kan ini adalah X3, X5, X6 kan yang dekat. X1, 2, X3-nya nggak kelihatan ya. Gimana gerangan? Ya. Pokoknya berarti di sini ada X4, 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 X5, X6, X3, X4, X5, X6 ya. Seperti itu. Kita cek lagi ya. Nah, ini juga sama ya. Belum ada yang mendekat ke sumbu faktor ya, masih berjauhan ya. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini juga sama ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan dengan Varimax. Kita lihat visualisasinya, bedanya apa ya. Oke, kita langsung lewat saja. Kita langsung mau lihat visualisasi ya.
Nah, di sini baru terlihat sangat jelas nih, dipakai plot list saja sudah kelihatan jelas. Nah, terlihat kan X6, X5 di faktor 1, X1, X2 di faktor 3, X4, X3 di faktor 2, ya. Jadi terlihat ini saling tegak lurus, ya. Seperti ini, mengelompok berdasarkan faktornya, ya. Nah, ini setelah digunakan rotasi Varimax, ya. Jadi di sini kita menggunakan rotasi Varimax tujuannya adalah seperti ini, agar variabel-variabel tersebut menjadi dekat dengan salah satu sumbu faktor. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, ini kebetulan bagus ya. Hasil rotasinya bagus banget kebetulan. Ya, pada faktanya sih kebetulan nanti kalian akan kesulitan di dalam merotasi faktor ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu ya filosofi dari rotasi faktor ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke di sini, ke apa? Interpretasi ya. Nah, di sini kita lihat ya. Faktor 1 itu adalah X5, X6. X5 itu apa tadi? Sebentar ya. X5 itu tadi adalah saya tidak masalah seandainya PJJ ini dilanjutkan. X6, saya tidak masalah untuk tetap menggunakan Google Classroom dalam pelaksanaan PJJ. Ya. X5 dan X6 itu adalah bicara tentang kedepannya, ya. Kedepannya, apakah mahasiswa tersebut keberatan atau tidak, apakah mahasiswa tersebut masih bersedia atau tidak PJJ. Sehingga faktor 1 ini kita akan beri nama sebagai intention, ya. Kecenderungan kedepannya bagaimana, ya. Faktor 1 kita sebut sebagai intention, ya, atau ya niat gitu kan, seperti itu. Kemudian faktor 2 adalah X3 dan X4. X3 dan X4. X3 itu adalah saya sudah tahu mengenai Google Classroom sebelumnya sehingga bermanfaat saat pelaksanaan PJJ. Dan X4 itu adalah saya memiliki pengetahuan tentang Zoom, Google Meet, ataupun layanan yang sejenis sebelumnya sehingga bermanfaat saat PJJ. Nah, kalau ini kita beri nama apa? Bentar. Tadi apa X3? X3 saya sudah tahu mengenai Google Classroom. Artinya kan si mahasiswa sudah menggunakan, ya. Dan saya juga punya pengetahuan tentang Zoom, Google Meet, ataupun yang sejenis lainnya sebelumnya. Berarti juga tentang penggunaan. Maka di sini X3, X4 atau faktor 2 ini kita beri nama personal utility, ya. Bagaimanakah penggunaan dia sebelum dari masa PJJ, ya. Dan sedangkan X1, X2, X1 adalah saya tidak memiliki kendala dalam mengakses internet. Dan X2 saya terbiasa mencari informasi dari internet. Nah, kalau ini kan kita bicara pengetahuan dari si mahasiswa, ya, mengenai bagaimanakah pengetahuan dasarnya, ya, basic knowledge-nya. Sehingga faktor 3 kita beri nama sebagai basic knowledge, ya, pengetahuan dasar. Ya. Oke, jadi itulah ternyata ada 3 faktor ya yang dimanifestasikan oleh keenam variabel, yaitu ada basic knowledge, ada personal utility, ya, penggunaan personal, kemudian juga ada intention atau niat penggunaan, ya, seperti itu. Nah, kalau analisis faktor ya sudah selesai sampai di situ, ya, untuk analisis faktornya. Untuk analisis faktornya sudah selesai sampai di situ.
Tapi kalian bisa lanjutkan, bisa kalian eksplorasi dengan menggunakan faktor skor tadi ya di eksplorasi, atau juga kalian lanjutkan ke analisis lainnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau yang di bagian Lodix itu kan ada faktor terus ada nilai Lodix-nya itu kan, Pak. Nah, itu tuh kalau misalnya banyak itu milihnya itu ada angka tertentu gitu nggak? Karena kan lebih dari 0,7 gitu atau boleh yang mendekati atau gimana, Pak? Oke, loading ya. Loading itu kita kembalikan ke pemahamannya. Loading itu kalau di analisis faktor kan itu adalah sama dengan korelasi ya. Korelasi antara apa? Seperti ini, sebentar saya oret-oretan dulu. Oke, dalam analisis faktor kita punya hubungannya seperti ini. Ini X1, katakanlah ini X2, saya 2 saja, kemudian ini adalah faktor 1, dan ini seperti ini. Panahnya ini, dan ini adalah loading ya. Nah, dalam analisis faktor, loading ini L11, ini L21 ya. Loading itu adalah sama dengan korelasi ya, atau R ya, korelasi ya. Sehingga kenapa batasnya 0,7? Ya, kenapa batasnya 0,7? Ya, karena di sini ya, kalau misal kita gunakan R tersebut kita kuadratkan ya, atau menjadi loading kuadrat, itu menjadi apa? Ini menjadi apa? R kuadrat menjadi koefisien apa? R kuadrat. Masih ingat nggak? R kuadrat artinya apa? Halo? Koefisien determinasi, Pak. Ya, koefisien determinasi, betul. Jadi koefisien determinasi itu artinya apa? Menunjukkan jumlah keragaman kan? Ya, keragaman yang ditunjukkan bahwa keragaman si X1 ya, yang berasal dari F1 itu adalah sebesar R kuadrat tersebut. Sehingga kalau kita gunakan batas 0,7 ya, dikuadratkan kan ini sama dengan 0,49, dibulatkan kan 0,5. Berarti artinya kalau misal dia di bawah 0,7, artinya apa? Kalau dia di bawah 0,7, maka di sini R kuadratnya akan kurang dari 0,5. Artinya justru keragaman yang ada di X1 ini malah lebih banyak disumbangkan selain oleh faktor 1 gitu loh. Artinya malah ada sesuatu yang lebih dominan gitu kan, bukan si faktor 1 tersebut ya. Tapi di beberapa literatur ada yang mengatakan R di atas 0,5 itu sudah cukup gitu kan. Artinya ada korelasi signifikan gitu kan. Kalaupun kita R kuadratkan 0, di atas 0,5 itu 0,25 gitu kan. Berarti dia sumbangan variasinya sudah cukup signifikan gitu kan. Artinya gitu kan, meskipun dia mungkin belum dominan gitu kan. Dia belum dominan, masih ada keragamannya, masih disumbangkan oleh faktor lain gitu kan. Kalau tidak ada faktor lain yang menyumbang ya berarti di luar faktor yang kita selidiki gitu kan. Seperti itu ya. Jadi di sini seperti itu, kenapa batasnya 0,7 ya loading itu ya. Tapi kan kadang dapat loading dari 0,7 itu susah gitu kan. Makanya ada beberapa literatur itu yang ya 0,5 cukup lah R-nya. Ya, itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup kuat. Meskipun begitu kita kuadratkan koefisien determinasi ya dia sumbangan variasinya dari faktor tersebut ya ternyata nggak dominan gitu aja ya. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca loading ya tentu yang ideal adalah kita pakai gunakan 0,7 ya. 0,7. R
R. Nah, seperti ini ya. Ini 0,62, 0,99, 0,99, 0,44, 0,78, 0,66 ya. Nah, seperti ini kita lihat faktor 2 ini masih 0,44 kan. Sebetulnya kan dia bahkan di bawah 0,5. Tapi kita bisa lihat X4 ini pada faktor 1 dan faktor 3 dia justru malah lebih kecil juga ya. Dia mendekati 0 ya kepada faktor 1 dan faktor 3. Sehingga di sini kita bisa tetap memasukkan si X4 ini ke faktor 2 sebetulnya kalau mau. Tapi kalau kalian tidak yakin, ya kalian buang saja si X4 tersebut ya. Tapi di sini X4 tetap kita bisa masukkan ke faktor 2 karena ternyata ke faktor 1 juga dia kecil, ke faktor 3 juga kecil gitu kan. Sehingga di sini X4 ini adalah ya kita anggap manifestasi dari faktor 2 ya. Meskipun sebetulnya berarti ada faktor lain ya yang sebetulnya X4 ini adalah manifestasi dari suatu faktor lain di luar 3 faktor hasil ekstrak ini ya. 0,44 kan kalau dikuadratkan cuma berapa? Cuma sekitar 0,18 mungkin ya. Jadi dia dari faktor 2 itu hanya 18% ya. X4 itu hanya menyumbangkan 18% terhadap keragaman faktor 2 gitu kan. Seperti itu ya. Jadi di sini ya di sini kita bisa buang si X4 ini ya, kita hapus ya. Kita hapus X4 ini kemudian kita ulang analisis faktornya ya. Jadi untuk yang X4 ini saya pertegas saja ya, meskipun memang kadang-kadang ada peneliti yang tetap memasukkan ke dalam faktor ya X4 ini karena dia adalah tetap yang terbesar gitu kan ke faktor 2 meskipun dia masih di bawah 0,5. Tapi saya ingin dipertegas untuk kalian kalau untuk kurang dari 0,5 lebih baik langsung dihapus saja karena dia sudah terlalu kecil ya. Kalau di atas 0,5 di bawah 0,7 itu masih bisa ya. Seperti itu. Oke, jadi itu makna loadingnya ya. Jadi kalian harus paham dulu makna loadingnya sehingga kalian bisa membacanya dengan benar. Seperti itu. Oke, ada lagi? Pak, itu jadi nggak semua variabel harus masuk ke faktor, Pak? Ada yang nggak masuk gitu, nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Nanti kalau kita ada membuang variabel, ya kita akan kita ulang analisis faktornya. Ya, jadi sebenarnya analisis faktor itu bukan sekali jalan sebetulnya, ya. Dia berulang-ulang, ya sampai mendapatkan goodness of fit yang paling bagus, ya. Goodness of fit yang paling bagus, ya. Nah, fit yang bagus yang mana? Nah, di bawah hasilnya kan ada fit was 0,0073, ya. Oke, di sini fitnya kan yang bagus adalah mendekati 0, ya. Tapi di sini sayangnya kita nggak bisa mendapatkan p-value karena tadi, ya. Karena derajat bebasnya 0, ya. Sehingga di sini kita bisa melakukan penilaian saja 0,0073 sudah cukup bagus atau tidak. Ya, sudah mendekati 0 lah, ya. Karena coba kita kalau pakai 2 fitnya, faktornya 2. Kalau 2 ada p-value-nya, ya. Tuh, kalau di sini p-value-nya adalah 0,00 signifikan. Artinya apa? Fit-nya jauh lebih besar berarti, ya. Fit-nya jauh lebih besar. Kalau tadi kan yang 3 fit-nya 0,00 sekian, ya. Tapi ketika 2 faktor dia fit-nya jauh lebih besar. Artinya apa?
Ya, kita berharapkan goodness of it-nya adalah gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oh ya Pak, sekali lagi Pak. Kalau datanya kuesioner Ya, itu tuh harus di itu nggak sih Pak, apa yang uji reliable sama validitas itu loh Pak? Terus itu boleh di drop atau enggak? Iya, kalau misalnya datanya kuesioner pakai Likert kayak gitu. Iya, ya perlu. Ya, tapi sebetulnya kan validitas itu kan harusnya kan sebelum surveinya gitu kan. Sebelum survei ya, untuk memastikan jawaban dari responden itu reliable atau enggak. Tapi nanti setelah survei juga bisa dilakukan lagi gitu kan. Jangan-jangan berbeda antara pilot survei dengan survei gitu kan. Karena nanti kalau misal dia dia tidak reliable, misal contoh jawabannya itu cenderung 5 semua gitu kan, si responden gitu kan. Dari skala Likert 1 sampai 5 semuanya cenderung 5 semua gitu kan jawabannya. Itu kan menjadi tidak reliable. Nanti akan timbul kesulitan ketika matriks covariance-nya itu nanti akan ada yang ini. Akibatnya nanti matriksnya tidak positif definite, intinya seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi itu perlu ya. Jadi kalau kita bicara survei ya lebih panjang lagi prosesnya. Jadi sebelum masuk ke analisis faktor, kalian harus uji reliabilitas kalau dia hasil survei skala Likert ya. Jadi di situ kalian sudah memilih variabel juga ya, variabelnya dihilangkan yang tidak reliable ataupun yang tidak valid ya. Tidak reliable ataupun tidak valid. Sebentar. Saya lupa, reliable atau valid. Yang boleh lanjut itu yang mana? Ingat nggak kalian? Mending punya data reliable atau mending punya data valid? Nggak tahu Pak. Reliable itu seperti ini. Saya, gitu kan, ditimbang, ya, beratnya ternyata jadi 38, gitu kan. Kok 38? Nggak mungkin kan, saya 38. Ya. Itu valid atau nggak berarti? Atau itu nggak valid atau nggak reliable? Dua-duanya. Jadi gini, kalau dia disebut reliable, dia diukur berulang-ulang, hasilnya akan sama. Ya, walaupun beda nggak jauh-jauh amat. Kalau valid itu alat ukurnya, ya, alat ukurnya itu valid apa enggak, gitu kan? Seperti itu, ya. Jadi kalau dia nggak valid, nah itu yang nggak boleh lanjut kalau nggak valid. Berarti alat ukurnya bermasalah. Tapi kalau reliable, ya, kalau kebalik. Kalau nggak valid boleh lanjut. Kalau nggak reliable nggak boleh lanjut. Karena kalau nggak reliable diulang-ulang dia akan berubah-ubah. Ininya apa namanya hasil pengukurannya. Ya. Ya, jadi gimana kita mau pakai data untuk analisis kalau dia nggak bisa dipercaya nilainya kadang 10, kadang 30, kadang 20 kayak gitu. Ya. Kalau nggak valid, oke, alat ukurnya bermasalah, tapi setidaknya kalau dia salah konsisten salah gitu loh. Jadi masih bisa dipakai. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan contoh kedua. Ini contoh kedua adalah contoh melakukan analisis faktor secara manual dengan menggunakan dengan menggunakan metode prinsipal komponen. Ya. Nah, metode prinsipal komponen itu algoritmanya sebagai berikut kalau mau manual. Ya. Langkah pertama adalah kita hitung matriks korelasi dan inverse-nya. Ya, inverse dari matriks R tersebut. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan estimasi initial commonalities atau commonalities awal, ya.
kita estimasi initial commonalities, yaitu dengan cara H kuadrat, H0 kuadrat, karena inisial ya, jadi H0 saya sebutnya. Ya, H0 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 per dia R inverse. Ya, seperti itu. Diag itu berarti kan matriks diagonal. Ya. Kemudian, hitung radius correlation matrix dengan cara mensubstitusi ya estimated commonalities atau si H0 kuadrat tadi ke dalam elemen diagonal dari matriks korelasi original. Jadi dari matriks korelasi original, diagonal utamanya yaitu yang isinya 1 1 1 1 kita ganti dengan estimated commonalities tersebut ya. Kemudian kita akan hitung eigen dari RC ya. RC itu apa? Yaitu tadi, itu matriks korelasi yang sudah kita replace bagian diagonal utamanya ya. Nah, langkah keempat kita hitung eigennya. Kemudian kita akan melakukan ekstraksi atau melakukan pengurangan dimensi atau reduce dimension dari eigen tersebut. Yaitu kita batas gunakan eigen sama dengan 1 ya batasnya. Kemudian yang kelima, kita estimasi matriks faktor loading, ya, yaitu di mana menghitungnya adalah matriks loading faktor adalah sama dengan gamma dikali L1 pangkat setengah atau gamma kali akar L1. Ya. Di mana gamma itu adalah terdapat pada kolom eigenvektor, ya. Jadi ini gamma itu adalah matriks yang dibentuk oleh eigenvektor, ya. Kemudian L1 itu adalah yang dibentuk dari eigenvalue. Ya, ini jangan pakai tu ya, tu ini salah. Tuh ini karena tadi hasil ekstrak tadi dinyatakan kan dua faktor ya, tapi kalau di sini kan belum tentu tuh ya. Jadi ini mungkin harus pakai tuh ya. Nah, kemudian lakukan rotasi faktor jika diperlukan. Kemudian yang ketujuh adalah hitung commonalities dan kedelapan adalah hitung goodness of fit. Ya, ini langkah dari analisis faktor dengan menggunakan prinsipal komponen. Nah, sekarang R-nya bagaimana ya? Oke, di sini data yang sudah saya kirim juga di Classroom itu ada file submax ya. Submax CSV itu adalah berisi matriks korelasi. Jadi sudah dalam bentuk matriks korelasi submaxnya ya. Oke, jadi kita panggil data submax ya yang sudah berbentuk matriks korelasi. Kemudian kita simpan sebagai matriks ya, else matrix ya. Kita simpan dengan nama R. Kita lihat matriks korelasinya sebagai berikut. Ini adalah data mengenai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai mata kuliah. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kalkulus, aljabar linear, dan StatMath. Ya. Kemudian berikutnya berarti kita lakukan inverse. Ya. Kita inverse, hasilnya adalah sebagai berikut. Inverse-nya. Dan langkah berikutnya adalah kita hitung H0 kuadrat. Ya, H0 kuadrat. Hasilnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, H0 kuadrat ini adalah commonalities inisial, ya, awal. Nah, kemudian kita hitung RC, ya. RC ini adalah reduce correlation matrix, ya. Jadi di sini kita akan replace, ya. Sehingga RC-nya adalah sebagai berikut, ya. Nah, kemudian kita akan ekstraksi faktor, ya, itu dengan melihat nilai eigen, ya. Di sini ternyata adalah hanya 2 faktor, ya. Karena faktor ketiga sampai dengan faktor ke-6 itu sudah bernilai negatif eigennya, ya.
eigen value-nya. Kita di sini kenapa 2 bukan 1? Ya pokoknya kita ambil dulu yang positif ya, nanti bisa kita lihat lagi, kita cek lagi ya. Seperti itu. Kalau pakai patokan 1 sih hanya 1 faktor ya. Tapi kita akan lihat dulu kalau kita gunakan 2 faktor. Intinya kalau dia eigen value negatif itu sudah pasti akan dibuang ya, sudah pasti dibuang kalau eigen value-nya negatif. Nah, berikutnya adalah kita hitung loading. Ya, kita hitung loading L1 dengan rumus tadi ya. L1 adalah gamma ya. Bukan L1, L itu adalah gamma kali L1 pangkat setengah atau gamma kali L akar kuadrat L1. Di mana L1 adalah berarti tadi kita X kan R-nya 2 ya, berarti adalah 2 diagonal utama pertama ya. Seperti itu ya. 2 nilai eigen pertama yang kemudian kita jadikan matriks diagonal, itu maksudnya. Kemudian terlibat kalimat saya ya. Jadi eigen value tadi yang dari R ke C kan tadi kita sudah ambil 2 eigen ya, 2 faktor ya, nanti kalau ke analisis faktornya. Jadi di sini L1 itu kita ambil 2 nilai eigen kemudian jadikan matriks diagonal ya. Sehingga L1 adalah sebagai berikut. Kemudian gamma ya. Gamma adalah kita ambil dari eigen vektor ya. Eigen vektor 2 kolom pertama berarti karena kita ambil 2 ya tadi dari nilai eigen value. Kita lihat gamma, nah ini ya. Gamma. Sehingga kita bisa hitung L-nya. L-nya itu adalah loading berarti. Kita beri row names. Nah ini ya. Kita beri row names, dia menjadi ini adalah nilai loading ya. Ini adalah nilai loading. Kita lihat ada yang bipolar nggak? Ya, agama nggak masuk manapun. Kalkulus, alin ya. Oke, di sini kita coba. Jika perlu bisa kita lakukan rotasi. Ya, kita lakukan dengan menggunakan Varimax ya. Nah, kalau pakai Varimax bagaimana sekarang? Bahasa Indonesia faktor 2, bahasa Inggris faktor 2, agama juga faktor 2, kalkulus adalah faktor 1, aljabar linear faktor 1, statmat adalah faktor 1. Ternyata setelah digunakan Varimax, kita bisa mengelompokkan ke 6 variabel ke dalam 2 faktor tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat kumulatif variansnya. Ternyata 2 faktor kecil ya, hanya 41,6% ya sumbangan variansnya. Tapi masalahnya kita tidak bisa menambah faktor ketiga ya. Karena tadi nilai eigennya negatif. Ya, jadi di sini ya mau nggak mau kita hanya 2 faktor. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah lakukan rotasi, berarti tadi hasil rotasinya kita simpan dulu harusnya. Kita ke L rotate, kita simpan ya. L rotate itu adalah Varimax. Maka commonality-nya kita harus hitung dari yang sudah kita rotate. Ya. L rotate ya. Dolar loading. Saya lupa. Ya. Baru kita lihat commonality-nya. Nah, ini commonality barunya ya. Dari commonality kita lihat kecil-kecil, jelek ini ternyata ya. Bahasa Indonesia commonality-nya hanya 31,9%. Artinya apa? 68,1% itu malah uniqueness-nya. Padahal kan kita berharap ada commonality yang lebih besar dari 0,5 dibandingkan uniqueness ya. Karena uniqueness itu mencerminkan keragaman di luar faktor ya.
Nah, kita lihat di sini adalah hasilnya jelek semua. Ya, jadi data X1, X2, X3, X4, X5, X6 tersebut sebetulnya tidak merepresentasikan satu faktor, ya. Kalau misal tadi dua faktor, faktor 1 dan faktor 2, faktor 1 kita sebut sebagai apa? Mata kuliah eksakta, hitungan, ya. Dan faktor 2 kita sebut sebagai mata kuliah non eksakta atau non hitungan, maka kita lihat dari commonalities hasil rotasi bahwa commonalitiesnya di bawah 5 semua, gitu kan, di bawah 0,5, artinya bahwa ya eh, keenam mata kuliah tersebut tidak memanifestasikan kedua faktor tersebut, ya, tidak mewakili kedua faktor tersebut, ya, seperti itu. Pak, itu matriks L yang sebelahnya nggak diganti, Pak? Yang di commonality. Yang Kenapa? transpose. Yang transpose itu nggak diganti L rotate juga, Pak? Oh iya, betul. Lewat rotate juga, dollar loading juga. Ya, cuma naik dikit, ya. Kalkulus saja tuh yang masuk di atas 0,5 sama aljabar linear, ya. Seperti itu. Ya. Jadi di sini hanya kalkulus, ya, dan aljabar linear yang memiliki commonality lebih dari 0,5, ya. Sedangkan keempat variabel lainnya ya tidak bisa atau bukanlah variabel manifest dari kedua faktor tersebut, ya. Oke, jadi kalau dia hasilnya seperti ini, commonality-nya bagaimana? Iya, variabel tersebut bukan variabel manifest, kalian harus ganti variabelnya, ya, seperti itu. Ganti variabelnya atau buang, ya seperti itu. Ya udah, cuma ada kalkulus dan alin, gitu kan, kalkulus dan aljabar linear, ya, seperti itu. Kalian tidak bisa membentuk faktor intinya dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, dan statement, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya udah kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Waktu 45 menit untuk responsinya ya sudah. Tadi kan kalian sudah mengerjakan yang data survei, ya, yang survei PJJ. Nah, itu saja yang dikumpulkan sebagai responsi, ya. Hari ini tidak ada tugas terstruktur deh bonus ya hari ini, karena masih analisis faktor juga. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya kan sudah dikasih tugas terstruktur untuk analisis faktor, ya. Jadi hari ini nggak ada. Untuk responsinya itu tadi kalian sudah meran di R, ya, untuk data survei PJJ. Jadi itu saja, ya, sintaksnya copy ke Word, kemudian outputnya, kemudian berikan analisis singkat. Udah itu aja, ya, responsinya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mohon izin namanya, Pak. Kita kapan pakai yang Ya, silakan. prinsipal komponen terus yang pakai metode yang MLE gitu kapan, Pak? Ada ininya nggak, Pak? Ada kayak semacam kasusnya gitu nggak, Pak? Sebetulnya sih nggak ada, ya, di prinsipal komponen. Cuma saya belum tahu ya bandingin antara prinsipal komponen dengan MLE. Tapi secara teori, dugaan saya ya, secara teori, kalau pakai MLE, kalau tadi kan pakai prinsipal komponen kan ada keterbatasan, eigennya negatif gitu kan. Kalau eigen negatif nanti nggak bisa gitu kan, kalau pas menghitung di proses berikutnya gitu kan. Sehingga di sini kalau pakai maksimum likelihood itu mungkin bisa mengatasi itu gitu kan, kalau pakai maksimum likelihood, ya. Pakai maksimum likelihood bisa mengatasi hal tersebut, ya. Sebetulnya kalau mengenai kondisi kasus datanya itu sebenarnya nggak ada, itu kasus pilihan kalian kalau dari data, ya, mau prinsipal komponen atau maksimum likelihood, ya. Tidak ada
Tapi dari beberapa literatur ada yang mengatakan pakai maksimum likelihood itu menghasilkan goodness of fit yang paling bagus. Ya. Menggunakan metode maksimum likelihood itu menghasilkan goodness of fit yang paling bagus, paling baik dibandingkan yang principal komponen. Ya. Seperti itu. Ya. Dan sekali lagi karena principal komponen pakai eigen, ya saya bilang, eigen itu kan mengasumsikan bentuk elips kan data kita, gitu kan elips itu apa normal kan artinya, gitu. Ya. Itu saja yang jadi pertimbangan, ya. Meskipun pakai prinsipal komponen datanya tidak normal juga nggak masalah, bukan nggak masalah, maksudnya boleh, gitu kan, boleh tetap lanjut, gitu kan, karena bukan asumsi normalnya, ya. Karena prinsipal komponen itu hanyalah di bagian initial ini ngitung initial commonality-nya saja, gitu kan. Jadi ketika initial commonality-nya kurang bagus juga masih boleh, nggak apa-apa lanjut gitu intinya di analisis faktor ya. Kan kita cuma hanya menduga nilai awal gitu kan di apa namanya dengan menggunakan metode prinsipal komponen tersebut sehingga masalah normalitis sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan di prinsipal komponen juga ya. Tapi tentu akan lebih baik kalau dia normal gitu kan sehingga dia initial commonality-nya udah mendekati gitu ya kalau dia eigennya kalau dia datanya normal itu aja gitu ya. Oke, ada lagi sebelum saya akhiri. Satu lagi Pak, yang tadi loh Pak, yang ada skor terus pakai regresi dan sebagainya tadi apa tuh Pak? Skors. Yang di yang di Faktana itu kan tadi ada argumen skor itu loh Pak, kan tadi Pak pakai regresi atau apa gitu. Buat apa tuh Pak? Maksudnya faktor skor yang terbentuk itu bisa digunakan lebih lanjut gitu aja. Lebih lanjutnya ke arah mana? Bisa ke arah hanya sampai analisis deskriptif bisa ya. Berarti faktor skornya di analisis deskriptifkan, dilihat dengan menggunakan katakanlah matriks scatter plot gitu kan. Kalau pakai data asli kan 6x6 kan matriks scatter plotnya, tapi kalau pakai faktor kan cuma katakanlah kalau 2 faktor kan 2x2 saja gitu kan. Sehingga lebih mudah deskriptif juga. Atau lanjut ke analisis inference lainnya juga bisa. Contohnya kita lanjutkan ke regresi sama seperti prinsipal komponen kemarin ya. Jadi kita bisa lihat regresi. Atau untuk menghitung indeks juga bisa ya. Menghitung indeks gitu kan, seperti itu. Atau untuk analisis cluster juga bisa. Ya, jadi faktor skor itu bisa dimanfaatkan untuk analisis lanjutan. Itu maksudnya ya. Oke Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, untuk responsi sudah jelas kan instruksinya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas berarti ya kita akhiri sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau tidak salah, pertemuan berikutnya adalah analisis cluster ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.